Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Trilaksono, nomor induk mahasiswa 6321600042, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari buku yang saya baca dengan judul Panduan Praktis Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Industri yang ditulis oleh Dr. Andes Guntarto, Master Pendidikan. Di dalam buku ini juga banyak materi-materi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa teknik. Materi-materi tersebut meliputi yang pertama, pentingnya bekerja secara aman dan sehat. Yang kedua, bahan kimia dan material teknik berpotensi bahaya. Yang ketiga, penggunaan dan pemeliharaan alat pelindung diri. Dan yang terakhir, prosedur penanganan dan tindakan pertolongan kecelakaan kerja. Baik, langsung dengan materi yang pertama, yaitu pentingnya bekerja secara aman dan sehat. Dalam bekerja, pastinya kita mengharapkan yang namanya keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah yang pertama, adanya unsur-unsur keamanan dan keselamatan kerja. Yang kedua, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, teliti dan fokus dalam bekerja. Yang keempat, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya adalah yang pertama, baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material diantaranya adalah buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, dan petugas keamanan. Setelah keselamatan kerja, yaitu kesehatan kerja. Suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat bekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Materi yang kedua yaitu bahan kimia dan material industri berpotensi bahaya. Beberapa sumber bahaya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud adalah bahan kimia yang mudah terbakar, bersifat racun, korosif, tidak stabil, sangat reaktif, dan gas yang berbahaya. Yang kedua, bahan-bahan biologi seperti jamur, bakteri, virus, dan parasit merupakan bahan-bahan biologis yang sering digunakan dalam industri maupun dalam skala laboratorium. Yang ketiga, aliran listrik. Penggunaan peralatan dengan daya yang besar akan memberikan kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat, ionisasi radiasi dapat dikeluarkan dari peralatan semacam X-ray difraksi atau radiasi internal yang digunakan oleh material radioaktif yang dapat masuk ke dalam tubuh, bekerja melalui pernapasan atau serapan melalui kulit. Yang kelima, mekanik.
Transportasi bahan baku dan pergantian peralatan habis pakai yang masih dilakukan secara manual, kemungkinan kecelakaan kerja apabila terjadi kesalahan prosedur kerja. Yang keenam, api. Sumber api dapat berasal dari senyawa yang dapat meledak atau tidak stabil karena bereaksi dengan senyawa lain. Dan yang terakhir, kebisingan. Sumber kecelakaan kerja berupa kebisingan pada umumnya terjadi pada hampir semua industri, adapun seperti generator pembangkit listrik, instalasi pendinginan, atau mesin pembuat vakum. Penanganan bahaya kimia secara umum bentuk usaha mengatasi kecelakaan kerja dengan bahan kimia dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dapat dibagi menjadi 3 usaha pokok, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum sebuah kecelakaan terjadi, berupa pencegahan kecelakaan pada kegiatan industri melalui peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan yang timbul pada kegiatan industri. Upaya pencegahan kecelakaan dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan pada kegiatan industri dengan bahan kimia antara lain: yang pertama, pemahaman terhadap karakteristik bahan dan limbah berbahaya yang ditangani, dihasilkan, dipakai, diolah, atau diangkut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penanganannya. Yang kedua, pengamanan dalam pengangkutan, misalnya kelalaian kendaraan pengangkut, penandaan alat angkut, penggunaan plakat dan lampu kedip, penggunaan jalur dan waktu pengangkutan. Yang ketiga, pemahaman terhadap tata cara penanggulangan kecelakaan bahan dan limbah berbahaya. Yang keempat, pemahaman terhadap proses induksi, proses produksi, pemakaian, dan pengelolaan bahan serta limbah berbahaya yang dikelola. Yang kelima, pemantauan secara berkala terhadap kelayakan penanganan dan peralatan yang digunakan. Yang keenam, peningkatan keterampilan dan disiplin kerja. Yang ketujuh, penataan ruang dan tata letak. Yang kedelapan, pelatihan secara berkala, misalnya latihan penanggulangan kecelakaan dan demonstrasi penanganan bahan dan limbah berbahaya. Kesembilan, persiapan perlengkapan yang memadai dan pengecekan serta perawatan secara berkala. Yang kesepuluh, pemahaman terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu kecelakaan kerja yang terjadi sehingga tidak menimbulkan risiko yang berbahaya. Penanggulangan kecelakaan atau keadaan darurat pada kegiatan industri dilakukan berdasarkan kesiagaan dan pelaksanaannya dilakukan secara tepat dan cepat, sehingga kecelakaan yang timbul segera dapat ditanggulangi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jenis kecelakaan seperti kebakaran, tumpahan, ledakan, dan sebagainya. Yang kedua, jenis atau karakteristik bahan dan limbah berbahaya yang terlibat kecelakaan. Yang ketiga, situasi penduduk seperti kepadatan penduduk, jauh dekatnya dari pusat keramaian, dan sebagainya. Yang keempat, kondisi kecelakaan seperti kelalaian, kecelakaan besar, kecelakaan sedang, kecelakaan kecil. Tingkat bahaya bahan dan limbah berbahaya yang bersangkutan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kelima, tindakan pelaksanaan penanggulangan kecelakaan. Yang keenam, koordinasi penanggulangan kecelakaan. Selanjutnya, pemulihan. Upaya pemulihan yang dilakukan untuk mencegah meluasnya daerah yang terkontaminasi oleh bahan pencemar dengan asumsi bahwa secara teknis bahan pencemar tersebut dapat dikendalikan dan dilakukan pembersihan terhadap lingkungan yang tercemar. Kegiatan pemulihan kualitas lingkungan akibat kecelakaan industri dengan bahan atau limbah berbahaya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan bahan pencemar.
Yang kedua, pengelolaan terhadap hasil pengumpulan bahan yang telah lepas ke lingkungan. Yang ketiga, proses pemulihan pada komponen lingkungan yang rusak, sehingga kualitas lingkungan yang terkena dampak sesuai lagi dengan peruntukannya, seperti sebelum terjadi kecelakaan. Materi yang ketiga adalah penggunaan dan pemeliharaan alat pelindung diri. Bahaya-bahaya lingkungan kerja perlu dikendalikan demikian rupa, sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan aman. Terdapat berbagai cara untuk menanggulangi bahaya-bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Cara-cara tersebut misalnya pengendalian secara teknik, mechanical atau engineering control, pengendalian secara administratif control, dan penggunaan alat pelindung diri, personal protective equipment. Pengendalian secara teknik adalah cara pengendalian yang paling efektif dan merupakan alternatif pertama yang dianjurkan, sedangkan alat pelindung diri merupakan usaha yang terakhir, the last line of defense. Alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya. Peraturan APD dibuat oleh pemerintah sebagai ketentuan perundang-undangan tentang keselamatan kerja. Perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh memiliki kewajiban menyediakan APD di tempat kerja sesuai standar nasional Indonesia atau sesuai standar yang berlaku. Macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama, pakaian pelindung seperti apron, overalls. Yang kedua, pelindung kepala seperti safety helmet, hood, dan tutup kepala. Yang ketiga, pelindung mata seperti kacamata, google, dan tameng muka. Yang keempat, pelindung telinga seperti earplug, earmuff, dan headset. Yang kelima, pelindung pernafasan seperti respirator, pemurni udara, respirator, penyedia udara. Yang keenam, pelindung tangan seperti sarung tangan. Yang ketujuh, pelindung kaki atau seperti sepatu safety. Yang kedelapan, tali dan sabuk pengaman seperti full body harness. Dan materi terakhir, prosedur penanganan dan tindakan pertolongan kecelakaan kerja. Manajemen risiko keselamatan dan kecelakaan kerja merupakan permasalahan pemerintah, pengusaha, pekerja, dan keluarganya di seluruh dunia. Sementara beberapa industri bersifat berbahaya dari industri yang lain. Kelompok pekerja migran dan pekerja berpenghasilan kecil yang lain lebih banyak dihadapkan pada risiko mengalami kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dan kesehatan yang kurang baik, karena kemiskinan seringkali memaksa mereka untuk menerima pekerjaan yang tidak aman. Pendekatan menghadapi risiko. Berbagai pendekatan sering dilakukan dalam menghadapi risiko dalam organisasi atau perusahaan. Misalnya, mengabaikan risiko sama sekali karena dianggap merupakan hal yang di luar kendali manajemen. Pendapat tersebut merupakan cara pendekatan yang tidak tepat, karena tidak semua risiko berada di luar jangkauan kendali organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menghindari semua kegiatan atau proses produksi yang memiliki risiko. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, karena semua aktivitas di tempat kerja sampai tingkat tertentu selalu mengandung risiko. Yang ketiga, menerapkan manajemen risiko. Dalam pengertian umum, risiko tinggi yang dihadapi sebenarnya merupakan suatu tantangan yang perlu diatasi, dan melalui suatu pemikiran positif diharapkan akan memberikan nilai tambah atau imbalan hasil yang tinggi pula. Prosedur darurat penanganan kecelakaan kerja. Yang pertama, identifikasi prosedur darurat adalah suatu prosedur yang dibuat untuk hal-hal yang bersifat darurat, yang harus mendapatkan tindakan segera, cepat, dan tepat. 2. Pelaksanaan rencana prosedur darurat. Rencana darurat merupakan rekaan terhadap keadaan asli yang belum terjadi, sehingga tata cara tersebut mungkin tidak sulit dijalankan di lapangan. Tim dalam kondisi darurat membutuhkan kesiapan
Sekelompok karyawan yang benar-benar paham harus berbuat apa ketika suatu kecelakaan terjadi. Peralatan pada perusahaan harus menyediakan semua peralatan penanganan kondisi darurat yang benar-benar berfungsi dengan baik. Permasalahan seputar prosedur darurat kurang lengkapnya dalam mengidentifikasi sumber-sumber keadaan darurat. Tanggap darurat terbatas pada kebakaran saja, tidak melakukan uji coba terhadap semua kondisi darurat atau tidak menyeluruh dalam pelaksanaan uji coba. Yang keempat, langkah menciptakan keselamatan kerja. Menghindari luka teriris atau terpotong, menghindari terjadinya luka bakar, mencegah terjadinya kebakaran, mencegah luka oleh mesin atau lainnya, mencegah luka karena terjatuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.